Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita teruskan diskusi kita di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen talent dalam pendidikan. Atau yang mungkin di dalam sekolah itu masuk di dalam sebuah tempat yang namanya manajemen kesiswaan. Itu bagaimana anak-anak sejak masuk talenta-talenta mereka diidentifikasi, kemudian dikolek, dikumpulkan, didata, lalu sampai mereka diberdayakan. Sehingga mereka akan keluar dari sebuah sekolah dan mereka akan menempati tempatnya yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Itulah kurang lebihnya manajemen talenta. Jadi manajemen talenta sekali lagi adalah sebuah cara atau manajemen bagaimana perencanaan, bagaimana mengorganisir, bagaimana mengactuating dan mengcontrolling talenta-talenta yang masuk di dalam sekolah kita. Orang tua juga menginginkan itu dengan sangat baik. Kalau kita tahu, definisi pendidikan adalah seperti seorang petani, di mana mereka menanam tanaman, lalu mereka mempersiapkan tanahnya, mereka memberikan pupuk, memberikan air, menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu tanaman itu sehingga potensi yang dimiliki oleh bibit tanaman tadi itu menjadi aktualita, menjadi terrealisasi, menjadi maksimal apa yang mestinya mereka miliki. Inilah pendidikan dan talenta juga harus dilakukan seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana sekolah mempersiapkan itu? Sejak awal masuk sekolah melakukan tes penerimaan murid, kemudian mereka akan memilih. Dan ini variasinya sangat banyak. Sekedar contoh, misalnya bahwa kalau kita menggunakan 8 kecerdasan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ada 8 kecerdasan. 8 kecerdasan itu kombinasinya 4. Artinya apa? Dari 8 itu kita hanya memiliki 4 kecerdasan itu. Kalau kita variasikan, maka ada rumusan tertentu di matematika, permutasi, itu kan ya. 8 dibandingkan 4, maka akan keluar variasi 1680 kemungkinan anak-anak itu. Misalnya saya kasih contoh. Kalau anak mau jadi arsitek, maka dia membutuhkan kecerdasan visual. Kemudian dia membutuhkan kecerdasan logis matematis, kinestetik dan interpersonal. Ini sekedar contoh. Kemudian misalnya mereka ingin jadi dokter bedah, maka mereka butuh visual, mereka butuh naturalis, mereka butuh logis matematis, dan mereka butuh kinestetik karena tangannya harus terampil. Kalau mereka ingin menjadi guru, maka mereka harus punya kemampuan linguistik, berbicara di depan. Kemudian mereka harus punya kemampuan kecerdasan interpersonal, bagaimana berhubungan dengan siswa dan lain-lain. Kemudian intrapersonal, memahami problem dan lain sebagainya siswa. Dan logis matematis, kemampuan berpikir yang baik. Kemudian bagaimana kalau mereka ingin berdagang misalnya. Mereka paling tidak kemungkinan punya 3 kecerdasan. Logis matematis, linguistik, dan interpersonal. Ini contoh-contoh kemungkinan yang harus mereka miliki kalau mereka ingin menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Nah, seringkali karena mapping itu tidak dilakukan, manajemen talenta itu tidak dikerjakan dengan baik, anak pandai matematika. Lalu mereka punya pikiran, karena tidak diarahkan, mereka hanya berpikir saya ingin masuk teknik. Teknik itu banyak, ada teknik informatika, ada teknik komputer, kemudian ada mungkin urusan programming, dan lain sebagainya. Mereka kuat di mana? Karena ini berbeda-beda. Tidak hanya kemampuan matematik, tetapi ada
kemampuan-kemampuan yang lain. Arsitek misalnya tetap punya keharusan memiliki kecerdasan logis matematis. Tapi apakah mereka punya kecerdasan visual? Kalau mereka tidak punya kecerdasan visual, maka akan sulit. Sama juga orang-orang kadang-kadang masuk teknik mesin. Anak-anak yang punya kecerdasan logis matematis bagus, punya konsep bagus, fisika, matematika, dan lain-lain bagus di sekolah, tetapi dia tidak punya kemampuan kinestetik. Lalu dia masuk mesin. Jurusan teknik diterima mungkin dia di ITB, di ITS, ataupun di tempat-tempat yang lain masuk jurusan teknik mesin. Apa yang terjadi? Dia kuliah di sana mungkin dengan IP yang bagus, tetapi mereka tidak akan suka mesin. Mereka tidak akan bongkar-bongkar mesin. Mereka hanya mungkin jadi dosen tentang mesin. Dan problemnya adalah, sekali lagi, dia hanya punya kemampuan teoritis yang bagus, sementara urusan permesinan yang bongkar pasang, mereka mungkin tidak akan menguasai. Inilah sekali lagi manajemen talenta. Apa itu yang harus dipersiapkan? Manajemen talenta adalah sama seperti di sekolah itu adalah manajemen kesiswaan. Di awal masuk sekolah perlu memiliki apa yang namanya database. Database itu apa? Pertanyaan, bagaimana orang tuanya, bagaimana kemampuannya, bagaimana banyak hal pertanyaan-pertanyaan itu. Dan database itulah yang nantinya akan dijadikan bahan untuk memetakan mereka, untuk mengklasifikasikan mereka ke arah mana. Mungkin ada sekolah-sekolah yang membagi kelasnya menjadi kelas unggul, kelas sedang, dan kelas rendah. Ada yang mungkin tidak setuju dengan itu. Setuju ataupun tidak setuju dengan itu, ada beberapa argumentasi yang mendukung. Ada kelompok-kelompok yang mendukung bahwa pengelompokan itu penting. Anak-anak pintar masuk satu kelas. Mengapa? Karena kecepatan cara guru ngajar dan pendekatannya akan mirip sama. Karena dengan kemampuan yang mirip. Tapi kalau dicampur, maka akan menjadi sebuah problem. Inilah sekali lagi pentingnya database. Orang tua dan guru sekolah akan tahu anak ini di mana. Anak ini kecenderungan apa, bakat minatnya apa, sehingga ekstrakurikuler akan bisa diarahkan ke sana, sehingga mungkin ekstra-ekstra yang lain, bahkan penjurusan akan diarahkan ke sana. Banyak sekali orang-orang yang secara kecerdasan bagus, yang punya kemampuan bagus, tetapi karena pengarahan bakat minat, mereka akan punya masalah. Database itu sekali lagi sangat penting dan seringkali sekolah kurang memperhatikan itu. Database anak, database orang tua, bahkan database mungkin problem-problem psikologis yang mereka alami. Pendataan-pendataan itu akan berguna untuk ke depannya. Akan berguna bagi sekolah dan juga bagi anak-anak. Dengan mereka tahu, maka mereka akan mampu mapping anak-anak itu dengan baik. Manajemen talenta adalah itu. Bagaimana planningnya? Apa yang perlu di-planning setelah kita punya database seperti ini? Setelah kita punya data, mungkin tes masuk, mungkin kemampuan, mungkin sertifikat, mungkin yang lain, kita punya database yang sedemikian rupa. Apa planningnya? Apakah kelas akan dibagi rata? Apakah kelas akan dibagi unggul dan tidak unggul? Apakah yang lain? Bahkan yang juga perlu tidak sekedar kecerdasan-kecerdasan tertentu, tapi juga hal-hal yang lain. Perlu digali sebanyak mungkin untuk database. Misalnya, bagaimana anak-anak yang mudah patah arang, yang punya kemampuan cukup, tetapi bila mereka mendapatkan problem, kena bully misalnya, mereka akan kacau sedemikian rupa. Dan itu akan menghancurkan mereka. Ada anak-anak yang seperti itu. Kalau data itu dimiliki sejak awal, karena tes-tesnya mungkin tidak terlalu sulit, dan itu dijadikan data oleh sekolah, maka persiapan konseling, maka persiapan mungkin psikolog di sekolah akan lebih mudah. Dan itu penting buat anak-anak. Karena banyak anak-anak yang hancur karena
tidak mampu bersaing, bukan tidak mampu bersaing secara intelektual, tapi tidak mampu bersaing secara komunikasi antar mereka. Karena di sekolah biasa ada bullying, mungkin grup-grupan, mungkin mencemooh satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ada anak-anak yang rentan, dan ada anak-anak yang siap. Sekali lagi, database itu akan sangat membantu. Kalau kita mampu menyelesaikan 1-2 anak yang gara-gara kita, sentuhan kita, gara-gara sekolah itu memperhatikan itu, maka sekolah itu akan betul-betul berjasa buat mereka. Dan apabila kita cuek, maka banyak generasi-generasi yang lost, hilang, bukan karena ketidakmampuan secara intelektual, tetapi dia hilang, lost, hancur secara karir akademik maupun yang lain karena problem-problem di psikologis dan mental. Inilah pentingnya sekali lagi manajemen talenta. Talenta, kemampuan dasar, mungkin dari SD masuk ke SMP, mungkin dari SMP masuk ke SMA. Di awal-awal pasti ada tes-tes itu, dan database yang terkumpul, banyak hal yang bisa kita gali. Di sanalah planning dilakukan. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi guru perlu tahu bagaimana anak-anak itu. Guru perlu tahu, sekali lagi, walaupun tidak detail, kebiasaan mereka, mentalitas mereka, kecenderungan mereka. Dan itu bisa didapat dari database yang sudah dikolek oleh sekolah. Dengan guru-guru itu tahu siswanya, dengan guru-guru itu tahu anak didiknya, maka pendekatan dan lain-lain akan lebih mudah. Reward, punishment itu tidak mudah kalau mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, makin dekat, makin paham karena datanya lengkap, datanya cukup detail dan diberikan ke guru-guru, maka guru-guru akan mengajar dengan baik, guru-guru akan mampu mendekati mereka dengan baik, dan apabila mereka mengalami kesulitan-kesulitan, guru-guru akan mampu membantu mereka, baik secara intelektual, pembelajaran, materi pelajaran, maupun mentalitas mereka. Dan BK, mungkin konseling sekolah, juga akan mempersiapkan diri sejak dini mereka-mereka yang memang punya kerentanan-kerentanan tertentu, dan mungkin problem-problem yang dialami di sekolah. Itulah mungkin diskusi bagaimana manajemen talenta mesti dipersiapkan oleh sekolah, sehingga sekolah itu akan betul-betul bertanggung jawab, akan betul-betul mencoba untuk melayani customer, siswa yang masuk, dan mereka akan mengarahkan ke tempat-tempat yang terbaik, sehingga potensi yang dimiliki oleh seorang siswa, potensi yang dimiliki oleh seorang anak mampu teraktualisasikan dengan sangat baik. Dan inilah tugas pendidikan. Dan inilah tugas guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. Mungkin itu dari saya, diskusi tentang manajemen talenta, mulai dari planning, kemudian bagaimana mengorganisasinya, kemudian bagaimana mengactuating, memberikan motivasi mereka ke penjurusan ataupun ke ekstra kurikuler, dan kontrol. Terakhir mungkin dari mapping itu nantinya mereka akan mengambil jurusan apa saat mau masuk ke perguruan tinggi, tidak akan mengalami kesulitan, dan presisinya, tingkat akurasi kebenaran dalam memilih itu akan lebih baik. Perkara grade mereka yang akan mau pilih itu lain lagi, tetapi presisi dalam arti bahwa kamu semestinya di tempat ini, kamu semestinya di tempat ini, itu mendekati benar dan cukup baik, tidak meleset jauh. Itu memang planning dan realita pasti ada gap biasanya, tetapi gap itu akan makin kecil kalau datanya lebih detail. Itu aja mungkin dari saya, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.